Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral, pura-pura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang di Wakatobi ini ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Dia mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Berdasarkan data dari Making Oceans Plastic Free 2017 menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Mengapa sih sampah plastik harus dikurangi? Karena sejak produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global saat ini. Selain itu, sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut etilen. Minyak, gas, dan batu bara mentah adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Maka dari itu, kita harus meminimalisir penggunaan plastik. Terus, gimana ya caranya untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik? Nah, kita dapat menguranginya dengan menerapkan gaya hidup Zero Waste. Zero Waste adalah gaya hidup yang dapat mendorong kita untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Di dalam Zero Waste menganut prinsip 5R. Yang pertama adalah reuse, yaitu menggantikan atau menolak kantong plastik sekali pakai. Misalnya, membawa kantong belanja sendiri pada saat kita ke pasar ataupun ke tempat lainnya. Yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. Langkah selanjutnya adalah reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang sebelumnya dipakai. Yang keempat adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai guna, bahkan nilai jual. Misalnya dengan membuat bantal dari plastik. Alat dan bahan yang digunakan adalah plastik meteran, koran bekas, renda, resleting, benang, jarum, gunting, selotip, dan limbah plastik. Langkah kerjanya adalah yang pertama, membuka bungkus limbah plastik satu persatu. Kemudian mencuci dan menjemur limbah plastik agar bersih dan terhindar dari kotoran. Kemudian menggunting limbah plastik yang sudah kering. Lalu menggunting plastik meteran sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian pasang resleting pada bagian belakang dan pasang hiasan pada bagian depannya. Selanjutnya, pada area bagian depan kita tekuk ke dalam dengan menggunakan jarum pentul. Dan begitu juga dengan area belakangnya. Kemudian, jahit renda pada area pinggir untuk dijadikan sebagai hiasan. Dan di sini saya menggunakan teknik jahit jelujur. Dan langkah yang terakhir adalah memasukkan potongan plastik-plastik tersebut ke dalam sarung bantal yang sudah dibuat. Dan akhirnya bantal cantik pun sudah jadi. Dan langkah yang kelima yaitu membusukkan limbah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Jadi,
kita sebagai pelajar Pancasila, ayo ikut berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan terapkan gaya hidup zero waste dari sekarang, agar tercipta lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.